Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, pengobatan Edi Pamungkas. Ini saya menceritakan kisah seseorang yang hobi belajar ilmu ya, ataupun zikir. Bapak ini hobinya selalu zikir dan hobi belajar ilmu ataupun menuntut ilmu. Tapi sementara di setiap zikirnya dia pun nggak tahu setiap puasa tujuannya pun sudah niat dari awal tidak benar. Dan ketika Bapak ini selalu rutin wirid zikir tengah malam, itu justru mendatangkan hal buruk bukan hal yang baik. Bapak ini mempunyai pendamping genderuwo genderuwo yang ditempatkan di atap rumahnya. Dan ketika Bapak ini mempunyai sifat dendam pada seseorang, dia berusaha puasa, tidak makan nasi. Tujuannya pun untuk menyakiti orang lain, bukan tujuan baik. Tapi setelah dia berpuasa, justru dia malah sakit. Ini sakitnya tidak wajar. Kaki, tangan sebelah kiri itu selalu bergerak sendiri, tanpa bisa dihentikan, tanpa bisa dikontrol. Dia pun sudah berusaha keluarganya untuk berobat ataupun mengundang gurunya, tapi ternyata gurunya pun tidak mampu untuk menolong, karena Bapak ini udah tujuan salah. Dan setelah gurunya pun tidak sanggup, mengundanglah seorang ustadz berusaha untuk diruqyah. Tapi pada kenyataannya setelah diruqyah pun tidak ada perubahannya. Mungkin ini suatu karma ataupun teguran dari Tuhan Yang Maha Esa, agar Bapak ini punya tujuan ataupun niat itu yang baik, bukan tujuan yang buruk. Dan ketika saya diundang, ternyata Bapak ini sudah sakit, tapi posisi masih puasa masih puasa, yaitu tidak makan nasi. Dia makannya bubur, tapi bukan dari beras, tapi bubur terigu ataupun ubi. Ternyata setelah saya lihat, dia mempunyai pendamping genderuwo. Ini bukan membuka suatu aib, tapi ini kenyataan. Dan setelah genderuwo itu diusir, alhamdulillah Bapak ini pun langsung ada perubahannya. Tapi egonya pun masih tinggi, masih dikuasai dendam, sakit hati pada orang lain. Bukannya penyakit ini dijadikan pengalaman ataupun diambil hikmahnya, tapi ego emosi pun masih tinggi dan tidak bisa mengontrol pikiran ataupun emosinya. Dan tangannya pun bergerak terus sama kakinya, sementara kalau duduk tangan dan kaki itu harus dipegang kuat, kalau tidak itu pun diikat. Saya pun sedih melihat Bapak ini, karena begitu berat cobaannya, atau mungkin ini suatu karma ataupun teguran dari Allah agar Bapak ini sadar
agar menjadi lebih baik. Saya pun hanya bisa melihat dengan hanya bisa membantu dengan doa. Mudah-mudahan Bapak ini selalu diberi kesehatan, dengan segala kesalahannya itu selalu diberi maaf pada Allah, dan selalu cepat mendapatkan hidayah agar hati dan pikirannya menjadi terbuka dan menjadi baik. Dan posisi sekarang nih alhamdulillah udah ada perubahan, cuman Allahu alam ya, entah masih bisa sehat atau tidak, saya pun nggak tahu. Saya hanya bisa mendoakan agar Bapak ini cepat sehat dan mau bertobat agar bisa menjadi lebih baik dan bisa mengontrol amarahnya dan bisa meninggalkan amal-amalan yang tujuannya tidak benar dan yang mendatangkan makhluk-makhluk astral yang tidak benar, yang justru akan menyakiti dirinya sendiri ataupun keluarganya. Dan Bapak ini pun banyak yang mengikuti makhluk astral, cuman satu pun tidak ada yang benar, merupakan jin ataupun genderuwo. Nah, demikian tadi sedikit cerita nyata kehidupan manusia. Jadi karena video ini kita bisa ambil hikmahnya, ambil sisi baiknya, nah kita buang sisi buruknya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya agar kita lebih berhati-hati dalam menuntut ilmu ataupun dalam berpuasa. Seharusnya kita mempunyai niat yang baik, tulus, ikhlas, bukan untuk tujuan yang tidak baik. Dan video ini jadikan suatu contoh kecil ketika kita menuntut ilmu yang bertujuan untuk balas dendam ataupun menyakiti orang lain, tapi ternyata Tuhan itu berkehendak lain, justru mengenai diri sendiri. Yang membuat tubuhnya tersiksa tanpa bisa ngontrol akal dan pikirannya. Nah, demikian tadi sekilas cerita kenyataan tentang kehidupan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam santun.